Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan calon pengantin serta mahasiswi yang ditemukan tewas di dalam dinding pada hari pernikahannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian menyukai video kami dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Mahasiswi tersebut bernama Annie Lee yang dikenal sebagai mahasiswi cemerlang yang memiliki potensi besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Ia terpilih sebagai yang paling mungkin menjadi Einstein berikutnya oleh teman-temannya. Setelah lulus sebagai lulusan terbaik dari University of Rochester di New York, ia melanjutkan pendidikan di sekolah kedokteran Yale, New Haven, Connecticut untuk studi lanjutan dalam bidang farmakologi. Di Rochester, Annie bertemu dengan cinta dalam hidupnya, yaitu Jonathan Widawski, yang seorang mahasiswa fisika dari Universitas Columbia. Keduanya merencanakan pernikahan pada tanggal 13 September 2009. Mereka juga merencanakan bulan madu yang mewah di Yunani. Namun sayangnya takdir berkata lain. Tragedi mengerikan menggantikan kebahagiaan yang seharusnya mereka alami. Pada tanggal 8 September 2009, Annie yang saat itu berusia 24 tahun menaiki ke bus antar jemput dari Yale ke laboratorium penelitian di 10 Amistad Street, tempat ia biasa bekerja. Namun ketika Annie tidak kunjung pulang hingga pukul 9 malam, teman sekamarnya mulai khawatir dan melaporkan kehilangannya kepada polisi. Dompet dan ponsel Annie ditemukan di kantornya, tapi tidak ada jejak kehadirannya di luar gedung laboratorium. Mengingat ia sedang dalam persiapan pernikahan, pihak kepolisian awalnya menduga bahwa Annie mungkin melarikan diri karena tekanan emosional. Namun, analisis terhadap 70 jam rekaman CCTV di sekitar area kampus membantah asumsi ini. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa Annie memasuki gedung laboratorium pada pukul 10 pagi, tetapi tidak pernah terlihat keluar dari sana. 5 hari setelah Annie dinyatakan hilang, tepat pada hari yang seharusnya menjadi hari pernikahannya, penyelidik mencium bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanah gedung laboratorium. Mereka akhirnya menggunakan anjing pelacak mayat untuk menelusuri sumber bau tersebut, yang pada akhirnya membawa mereka ke lubang kecil berukuran 8 inci di dalam dinding gedung. Di dalam rongga dinding itu, mereka menemukan tubuh Annie yang telah mengalami kekerasan ekstrim. Tubuhnya dilipat dan dipaksa masuk ke dalam lubang tersebut, membuatnya hampir tidak bisa dikenali. Bagian atas tubuhnya terluka dan celana dalamnya berada di sekitar mata kakinya. Hal itu menunjukkan adanya kekerasan seksual. Otopsi mengungkapkan bahwa Annie mengalami patah tulang rahang dan tulang selangka sebelum akhirnya ia tewas karena dicekik. Di bawah tubuh Annie, penyelidik menemukan beberapa petunjuk penting, termasuk sepasang kaos kaki yang telah berlumuran cairan merah dan sebuah pulpen bertinta hijau. Selain itu, barang-barang lain yang ditemukan tersembunyi di langit-langit ruang bawah tanah meliputi kaos kaki serupa, jas lab, dan sepasang sepatu boot kerja dengan tali yang hilang. Semuanya berlumuran cairan merah. Label pada salah satu sepatu boot tersebut bertuliskan nama, yaitu Ray C. Singkat cerita, dalam upaya untuk memecahkan kasus ini, polisi menginterogasi setiap orang yang menggunakan kartu identitas mereka untuk mengakses laboratorium. Salah satu nama yang mencuat ialah Raymond Clark III, seorang teknisi laboratorium hewan yang berusia 24 tahun yang saat itu bertugas mensterilkan peralatan dan membersihkan kandang tikus yang digunakan dalam penelitian. Ray bekerja di laboratorium yang sama dengan tunangannya, yaitu Jennifer. Selama investigasi, terungkap bahwa Ray adalah satu-satunya orang yang menggunakan kartu identitas untuk mengakses ruang bawah tanah pada tanggal 8 September, waktu ketika Annie terakhir kali terlihat. Selain itu, bukti menunjukkan bahwa Ray pernah mengirim email kepada Annie yang berisi sebuah kemarahan yang mengkritiknya karena meninggalkan kandang tikus dalam kondisi kotor.
Annie mencoba untuk meredakan situasi dengan meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, amarahnya Ray yang tampaknya tidak mereda. Pada hari Annie menghilang, Ray mengirimkan pesan kepadanya meminta untuk bertemu dan membahas masalah kebersihan kandang di laboratorium. Nah, hal itu diduga pertemuan inilah yang menjadi awal dari serangan brutal terhadap Annie. Singkat cerita nih gengs, bukti forensik akhirnya menjadi kunci dalam kasus ini. Tes DNA mengkonfirmasi bahwa sperma yang ditemukan di TKP cocok dengan DNA-nya Ray. Selain itu, DNA Ray juga ditemukan pada pena dan kaos kaki hijau yang berada di bawah tubuh Annie. Pada tanggal 17 September 2009, polisi menangkap Raymond Clark III. Setelah penangkapan, banyak rekan kerja di laboratorium melaporkan bahwa Ray sering menunjukkan perilaku agresif dan suka mengontrol. Mereka menganggapnya sebagai pengendali yang memperlakukan laboratorium seperti wilayah kekuasaannya. Bahkan, ia juga sering memarahi orang lain terkait masalah kebersihan yang sangat sepele. Selain itu, tunangan Ray yaitu Jennifer juga menjadi saksi dari perilaku posesifnya. Ray selalu melarang Jennifer untuk berbicara dengan orang lain di hadapannya. Hal itu menunjukkan sikap yang mengarah kepada kecemburuan dan rasa ingin memiliki yang berlebihan. Pacarnya Ray semasa SMA, Jessica Del Rocco, memberikan kesaksian tentang pengalaman kekerasan yang ia alami selama berhubungan dengan Ray. Menurut Jessica, Ray sering bertindak kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Meskipun hubungan mereka telah lama berakhir, trauma yang ditinggalkan oleh Ray terus menghantuinya. Sampai-sampai ia merasa perlu untuk melaporkan hal itu kepada polisi. Pembunuhan Annie Lee meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tunangannya, serta seluruh komunitas akademik di Yale. Dari kasus ini, sudah jelas bahwa kekerasan bisa berakar dari hal-hal yang tampaknya sepele, seperti perselisihan kecil di tempat kerja, namun berkembang menjadi tindakan kriminal yang mengerikan. Raymond Clark akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Annie Lee dan dijatuhi hukuman 44 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun keadilan telah ditegakkan, rasa kehilangan dan trauma yang dirasakan oleh orang-orang terdekat Annie tetap membekas nih guys. Tragedi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menghargai setiap individu serta mengenali tanda-tanda bahaya yang mungkin ada di sekitar kita. Kisah Annie Lee tidak hanya mengisahkan sebuah kehilangan, tetapi juga menjadi peringatan angkat dampak dari kekerasan dan pentingnya untuk selalu waspada dalam menghadapi situasi yang tampaknya biasa. Ya, jadi itulah guys kasus pembunuhan mahasiswa serta calon pengantin yang meninggal dan dibunuh di hari pernikahannya. Gimana tuh perasaan calon pengantinnya coba? Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata baik nama tersangka atau korban dan tempat. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.